Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Terima kasih masih setia bersama dengan kami di akhir bulan Februari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa sepanjang tahun 2023 tidak terasa sudah mau selesai bulan kedua, saudara. Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan. Jiwaku Ya Yesus. Amin. Engkau menerima aku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak terima kasih Tuhan. Aku yang bahkan bawaku lebih. Amin. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan
biarlah kehidupan memancar senantiasa dari dalam kehidupan kami. Saat kami memahami bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan di dalam hidup kami tidak akan takut bahaya, kami tidak akan ragu, bahkan kami percaya kepada Tuhan di dalam setiap waktu, di dalam segala keadaan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saya merasakan kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi hari ini. Saya berdoa kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan yang kita alami saudaraku, situasi mungkin kemarinnya juga, kemarinnya lagi, dan hari ini kok sepertinya sama ya. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, atau nyaman-nyaman aja, atau kok kayaknya selalu baik, atau saya selalu dalam keadaan sangat baik, atau dalam keadaan yang tidak baik dan begitu terus kayak stuck atau bagaimana saudara. Saya cuma mau katakan bahwa rasakan Tuhan ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Just stay calm dan katakan, Yesus terima kasih. Yesus engkau baik. Kemarin Tuhan sudah berfirman. Kemarin dan kemarinnya lagi Tuhan sudah berfirman. Kemarin dan kemarinnya lagi Tuhan selalu berfirman. Bahasanya itu selalu kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat, kata-kata yang luar biasa. Manusia cenderung tidak suka dengan sesuatu yang menurut dia hal-hal yang sama. Manusia itu selalu mau mencari kehidupan yang selalu berbeda setiap hari. Memang benar, betul saudara. Kita membutuhkan sesuatu hal yang berbeda. Tapi di dalam Tuhan kita harus tahu bahwa setiap saat Tuhan bisa berbicara. Dengan berbagai macam cara. Even pada saat ini ketika saya hanya dengan background saya yang menampilkan wajah Yesus yang dalam bentuk lukisan, dan saya juga tidak pernah ketemu dengan wajahnya secara pribadi. Ada orang-orang lain mungkin pernah, tapi saya secara pribadi enggak. Tapi saya begitu percaya dengan iman yang tidak bisa disangkal. Hari Minggu kemarin saya melayani anak-anak muda di gereja. Dia sekolah teologi. Dia sempat bertanya kepada saya tentang banyak hal. Terus dia bilang, Kak, saya banyak hal karena saya belajar teologi, banyak hal yang saya pertanyakan. Dan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya bilang, itulah Dek, kalau kita sekolah di teologi kita harus hati-hati dengan filsafat-filsafat pemahaman kita tentang Tuhan. Seringkali kebanyakan kita bertanya, kebanyakan kita mencari tahu karena pengetahuan yang ditabur itu begitu banyak. Seringkali kita justru terjebak untuk terlalu banyak bertanya sampai kita akan terjebak dengan keraguan-raguan. Betul Kak, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang begini, coba ceritakan pengalaman pribadimu ketemu dengan Tuhan. Kamu waktu pertama kali mengenal Tuhan seperti apa? Oh, saya mengenal Tuhan waktu saya di KKR. Gimana rasanya? Bisa kamu sangkal perjumpaanmu secara pribadi dengan Tuhan? Oh, nggak bisa Kak, karena saya ngalamin sendiri. Karena saya ketemu dengan Tuhan, saya ngalami sendiri. Ternyata Tuhan tuh seperti itu. Saya bilang seperti ini. Dek, pengalaman dengan Tuhan itu adalah bukti yang tanpa orang ngomong ke kamu sekalipun, kamu tahu bahwa dia ada. Tanpa kamu merasa perlu banyak berusaha, Tuhan sendiri sudah menyatakan tentang siapa dia. Dan iya, itu pengalaman pribadi saya. Itu nggak bisa disangkal karena saya mengalami. Betul. Dek, itu sebabnya tetaplah percaya kepada Tuhan.
Sebab di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi begini, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, memang tidak bisa semuanya kita dapat jelaskan, semuanya kita dapat tafsirkan dengan cara kita berpikir sendiri. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari keadaan, kita bisa belajar Tuhan dari Alkitab yang sudah dikanonisasi sehingga kita bisa serang hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini Bapak Ibu, Saudara, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah percaya dengan Tuhan, karena kita punya pengalaman pribadi, saya katakan kepada adik itu, iman itu adalah dasar. Makanya untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Alkitab itu ineran, tidak pernah salah. Kenapa seperti itu? Karena dasar dari kita mengenal Tuhan adalah percaya. Dan Tuhan memperkenalkan sifatnya yang utama di dalam diri kita, yaitu Dia Maha Kuasa dan tidak bisa disangkal. Kita begitu cepat langsung percaya dengan Tuhan, begitu kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan Ibrani 11 ayat 6 begini berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dari kita yang tidak mengenal Tuhan lalu kita berpaling mengenal Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yahweh memberikan kita iman untuk berpaling kepada Dia. Dan ketika kita bertobat, kita berpaling kepada Dia, kita sungguh-sungguh percaya, tanpa sadar itu iman Tuhan yang kasih ke kita. Sehingga tanpa bisa disangkal, kita terus percaya kepada Tuhan. Pengalaman pribadi membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jangan sampai setelah kita mulai belajar Alkitab, setelah kita mulai mempertanyakan Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang kita belajar, kita mulai meragukan Tuhan dan bertanya-tanya. Pikiran kita yang menguasai. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan berkenan. Kalau kita memiliki iman untuk mencari Tuhan, Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Jangan sampai saking kita sudah semakin banyak pengetahuan, kita berujung pada mempertanyakan iman kita atau mempertanyakan kasih karunia Tuhan. Saya katakan begini kepada adik rohani saya itu, Dek, belajar firman itu baik, tapi miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab tanpa pengalaman pribadi, otak kita itu kadang nggak bisa menerima kebenaran. Percaya dengan hatimu. Karena sekali percaya, tetaplah percaya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Sebab pengalaman pribadimu itu, orang tidak bisa tiru. Pertemuan dengan Tuhan, Dia berikan kita iman untuk percaya dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Jangan terjebak dengan situasi yang tiba-tiba membuat kita meragukan, tidak percaya dengan Tuhan. Ingat Ibrani 11 ayat 6. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesungguhan kita akan menentukan seberapa dalam kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saya sangat berterima kasih dengan sahabat GSCC yang rutin mengikuti pelayanan kami pada pagi hari ini. Mencari kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan justru harus menambah iman percaya kita lebih sungguh-sungguh percaya, bukan meragukan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan bisa berbicara di dalam berbagai situasi. Kita tidak bisa memilih bagaimana Tuhan berbicara dengan kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap percaya di dalam segala keadaan. Sebab Tuhan tidak dapat disangkal, Dia tidak pernah salah dan Dia tidak pernah gagal di dalam menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia bisa berbicara dengan berbagai macam hal, saudara. Amin. Sahabat GSIS yang diberkati Tuhan, kami terus memohon dukungan. Kiranya Bapak Ibu sahabat GSIS dapat mendukung pelayanan kami dengan cara sederhana. Just like, comment, share, and subscribe for more videos. Supaya suara Tuhan yang setiap hari kami dengungkan dengan ayat-ayat yang progresif setiap hari. Hari ini kita belajar kitab Ayub. Sekali lagi dalam Ayub 30 hingga 34. Saudara bisa bantu, ada begitu banyak jiwa yang di luar sana.
untuk kita sama-sama merenungkan 5 pasal per hari. Sahabat GACC, kita ada di akhir tanggal 28 Februari, akhir bulan Februari ya. Rasanya cepat sekali waktu berjalan. Umur berapa sekarang, saudara? Waktu kita bertambah, umur bertambah, kecantikan memudar, ya rambut putih bertambah, dan apa yang kita peroleh dari hari-hari yang kita lalui. Izinkan Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Jangan terjebak dengan rutinitas, tiba-tiba, wah saya udah tua. Tiba-tiba, wah udah bulan Maret kian ini ya. Tuhan berfirman dengan berbagai cara. Dan orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman. Kita nggak bisa memilih bagaimana Tuhan berbicara dengan kita pagi hari ini. Tapi kita bisa memilih untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan mendengarkan sabdanya dengan penuh ketekunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah di dalam Alkitab ketika seorang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama dia katakan, "Nak, kamu pergi ya ke sini. Lakukan ini, dan ini." Anaknya yang pertama berkata, "Baik Bapak, saya akan pergi." Ya, saya akan pergi melakukan apa yang Bapak perintahkan. Anak yang kedua dia panggil, "Nak, Bapak perintahkan kamu untuk pergi ke sini ya. Tolong kamu lakukan ini, dan ini." Anak keduanya berkata, "Ah, Bapak, aku nggak bisa. Aku sibuk. Aku banyak kerjaan. Aku tidak bisa fokus di situ. Aku tidak bisa pergi, Bapak." Kedua anak, yang pertama menjawab, "Iya." Yang kedua menjawab, "Nggak bisa. Saya nggak punya waktu." Di dalam prakteknya, anak yang pertama yang berkata iya, dia nggak pergi, dia tidak melakukan. Entah ada halangan apa yang menghalangi dia, tiba-tiba aja dia tidak melakukan apa yang sudah dia katakan, "Iya Bapak." Anak yang kedua yang berkata, "Bapak, aku nggak mau, aku sibuk, aku dan lain sebagainya." Tapi pada prakteknya, dia kemudian tiba-tiba menyesal di dalam hatinya lalu kemudian memutuskan untuk melakukannya. "Oke baik Bapak, aku pergi." Lalu dia pergi dan melakukannya. Saya memiliki satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara sahabat GACC yang diberkati Tuhan. Siapakah yang taat di antara mereka kedua? Mereka yang menjawab ya Bapak, atau mereka yang menjawab tidak Bapak, tapi mereka melakukannya? Mereka yang menjawab ya tapi tidak melakukannya, atau mereka yang menjawab tidak tapi mereka pergi dan melakukannya? Saudara jawab ya. Orang yang mungkin awalnya dia, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak mampu. Tetapi di dalam prakteknya dialah yang melakukan perintah Tuhan. Dia itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kualitas kita di dalam mengenal Bapa di surga tidak luput dari yang namanya ketaatan. Mari sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan di dalam mendengarkan perintah Tuhan. Seringkali ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita nggak bisa langsung dengan langsung taat. Tapi hati ini berbicara, hati ini kita dikejar-kejar, kemudian hati nurani kita berkata, "Waduh, saya digelisahkan ini. Saya harus mendengarkan apa kata dari Bapak saya, apa kata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau." Ketaatan itu proses ya saudara. Bahkan untuk melakukan ketaatan, orang hamba Tuhan bernama Yunus, dia mau lari dari panggilan Tuhan. Dia mau lari dari panggilan Tuhan, dia mau pergi meninggalkan kota di mana Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke tempat yang lain. Akhirnya dia dimakan ikan besar. Kemudian dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan menetapkan berbagai situasi sehingga dia boleh kembali ke rencana Tuhan. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati, Tuhan berbicara dan berfirman dengan berbagai cara. Apakah kita merespon suara Tuhan? Seorang anak taat kepada bapaknya dan mendengarkan suara perkataan bapaknya. Amin. Tanpa ketaatan, itu tidak membuktikan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Dan Tuhan ketika berbicara, kita kadang nggak bisa milih. Tuhan mau berbicara kita dengan, seperti Tuhan berbicara kepada Elia dengan angin taufan yang begitu keras.
atau dia mau berbicara dengan angin sepoi-sepoi basah yang lembut. Sesuatu yang kelihatan heboh, besar, dahsyat, dan luar biasa, tapi nggak ada Tuhan di sana kadang-kadang. Tapi ketika dalam keadaan tenang, teduh, kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba meleleh air mata. God, Engkau sungguh baik. Ketika kita lagi happy-happy, kadang-kadang terasa, wah biasa-biasa aja. Tapi ketika kita mungkin di dalam situasi yang ada tekanan, tiba-tiba kita merasakan kuat sekali Tuhan berbicara. Nah, aku mengasihimu. Saya memiliki ada tante saya, tante dari suami saya. Dia sakit dan puji Tuhan dengan dukungan doa, kami semua mendukung doa, dia boleh mengalami diagnosa di mana dia dipulihkan dari penyakitnya. Dan saya melihat bukti iman dari tante ini, bahwa dia memiliki iman yang kuat untuk percaya dengan Tuhan kepada sungguh-sungguh. Setiap kali perkataan firman Tuhan, suami saya seorang hamba Tuhan juga sering menasihati tante kami ini, dia dengar. Walaupun itu mungkin dari ponakan. Dia dengar dan dia selalu taat dari saudara-saudara yang mendukung dia. Tante ini, ya inang udah kami ini, dia selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Dan luar biasa saudara, Tuhan bawa pemulihan dan sampai hari ini kami terus berdoa untuk pemulihan. Luar biasa saudara. Suara Tuhan itu ketika seseorang di dalam masalah, di dalam penyakit, dalam penderitaan. Kadang kita merasakan, wah kasih Tuhan itu nyata lewat tangannya yang mau menyembuhkan kita. Saudara, Tuhan berbicara dengan berbagai-bagai cara, bahkan dengan penderitaan pun Tuhan berbicara. Tujuan penderitaan firman Tuhan katakan di dalam ayat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 5 hingga ayat 6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Wow, saudara. Ibrani 12 ya, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengasihi orang yang dikasihinya. Dan ia mengasihi orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ternyata saudara dan saudara, ketika seseorang mengalami penderitaan, sebagaimana kita belajar tentang kisah Ayub, jangan anggap enteng. Artinya begini, kalau kita menganggap enteng, kita menganggap bodoh amat, gak peduli. Tapi Tuhan gak mau kita menganggap enteng atau ini hanya sekedar lewat. Penderitaan yang dalam tanda kutip diizinkan Tuhan terjadi, ketika kita hadapi jangan lalu begitu saja. Artinya kita harus nyimak what happened. Tuhan bicara apa? Apa yang Tuhan inginkan lewat peristiwa ini? Jangan anggap enteng, jangan sepelehkan. Lewat peristiwa ini mungkin Tuhan berbicara. Lewat peristiwa ini mungkin kita alami sesuatu. Kesembuhankah? Iman yang semakin teguhkah? Kita semakin banyak duduk di kaki Tuhankah? Atau kita semakin melihat kasih Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, apapun yang kau alami, Tuhan peluk engkau. Tuhan peluk engkau dan saudara kalau merasa sendiri, saudara bisa membuat tindakan iman secara psikologis. Kamu bisa pegang seperti ini, lalu kamu tepuk-tepuk seperti ini, katakan, God bless you. 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 Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi. Dan kasih Tuhan itu sungguh nyata, saudara. Hari ini entah kenapa saya merasakan pelukan Tuhan yang luar biasa. Untuk sahabat-sahabat GSCC dimanapun engkau berada. Kadang hati kita licik, saudara. Kita nggak ngerti kalau ternyata hati kita penuh dengan komplain. Komplain itu kita bisa arahkan ke orang-orang terdekat kita. Bisa istri kita, bisa suami kita, bisa masalah kita. Kita ngisi tinta di printer aja terus tintanya muncrat dan mengenai baju kita. Kita tuh bisa kecewa, kita bisa marah dan kita bisa berkata, aduh kenapa seperti ini? Persungutan yang keluar. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia tetap kuat dan bertindak. Jangan putus asa. Ketika engkau diperingatkannya, suara Tuhan biarlah manis kita dengar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Posisikan diri kita sebagai anak. Ayub memposisikan dirinya
sebagai orang yang merasa diri benar, butuh pembelaan, dan dia terjebak, tergoda untuk mengucapkan kata-kata pembelaan tanpa pengenalan yang mendalam. Reaksi orang kebanyakan seperti itu ketika menghadapi masalah. Yesus mengajarkan di perjanjian yang baru, firman Tuhan ini, saudara. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 5 dan 6, kalau Tuhan menghajar, dia sayang dengan kita, mengasihi kita, dan kalau ia menyesal, dia menyesal sebagai anak. Anak saya waktu kecil pernah saya tuh marah banget. Ya namanya orang tua masih muda ya, emosinya masih labil. Saya marah sekali, kenapa kamu seperti ini? Saya marah ke dia, lalu saya melakukan sesuatu, saya bawa dia ke ruangan, saya bawa dia di sudut situ, saya marahin dia. Setelah saya marah, saking kencangnya saya marah, dalam hati saya tuh, aduh ini sayang sekali sama dia. Selesai saya marah, saya peluk dia, maafin mama nak ya, maafin mama. Mama tegur karena mama sayang. Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati Tuhan, saya juga mau berbicara khususnya buat anak-anak muda. Beberapa pengalaman saya di dalam mendidik dan mengajar anak-anak muda, satu hal yang mereka takutkan adalah takut salah. Anak-anak muda tuh seringkali sharing, takut sekali mereka kalau sudah melakukan dosa. Takutnya pertama takut ditolak. Yang kedua takut dimarahi. Takut diketahui orang dosanya, malu, gengsi, dan ini dosa saya begitu besar, saya malu orang tahu. Langsung terjadi mental block, benteng. Makanya anak-anak sekarang kalau masih muda, kalau dia sekolah, SD, SMP, SMA, paling takut dimarahi guru. Mereka langsung bikin benteng. Iblis menipu kita ketika kita mendengarkan nasihat, peringatan Tuhan. Kita lebih memilih untuk bangun benteng, takut. Tapi orang yang dilatih oleh penderitaan, dilatih dengan teguran firman Tuhan yang keras, dia akan menjadi anak-anak yang lembut. Saudara, suami saya dari suku sebelah utara, dia suami yang keras, tegas, tapi sangat penyayang, sangat-sangat penyayang dengan putri kami. Ada beberapa fase di mana kalau dia marah, dia tegur anak saya itu keras sekali. Dari keluarga kami memang keras, keluarga suami saya keras. Tapi sayangnya itu besar sekali. Jadi saudara, ketika menegur anak kami dengan keras, akhirnya dia ngerti. Awalnya ketakutan. Tapi karena dia dididik, dilatih dengan teguran yang keras itu, dan dia tahu papanya sayang. Dia selalu berakhir dengan sebuah pengertian yang baru. Wow, dahsyat ya saudara. Didikan ayah di dunia aja bisa seperti itu. Apalagi didikan Bapa di surga. Terus dihajar. Terus dihantam dengan kebenaran yang keras begini. Ini supaya begini. Akhirnya langkah kita menjadi lurus. Orang yang tidak terbiasa dengan didikan Tuhan yang keras, dia akan menjadi anak yang lembok-lembok. Saudara kalau mau masuk TNI, jangan manja. Harus tahu push up, harus tahu restok, harus tahu olahraga, harus tahu lari, keliling ya. Ponakan saya masuk TNI, dia untuk masuk di sana, dia olahraganya itu, wah, saya bilang gini, kamu kayak menyakiti diri sendiri, olahragamu kok seperti itu. Dan kami nggak tahu ternyata dengan modalnya berolahraga yang begitu keras. Maraton terus kiloan meter. Tapi dengan maratonnya itu dia memiliki stamina. Dia lolos bisa masuk TNI Angkatan Udara. Saudara, kalau kita nggak melatih diri kita dengan penderitaan hari demi hari, ibarat kita mau melatih diri kita untuk berolahraga, kita tempah hati kita menjadi kuat. Kita nggak tempah, kita menjadi anak-anak gampang.
Seseorang yang tidak kuat mendengarkan teguran Tuhan, yang keras, dia akan lunak. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Saudara, ini kesimpulan dari kitab Ayub bahwa Ayub berkata, aku tidak bersalah. Beberapa kali dia membela diri. Di dalam Ayub 30, ayat 30 sampai 34, sengsara yang dialami dikisahkan, itu terasa begitu berat. Dan Ayub mengaku tidak bersalah. Di sini dia sedang belajar bahwa Tuhan izinkan terjadi itu untuk membuat dia mengerti firman Tuhan. Tuhan mengajar dia untuk mengerti firman Tuhan. Sekalipun mungkin dia rasa, saya nggak salah, saya nggak layak mendapatkan ujian seperti ini. Kita seperti itu, saudara. Kita merasa nggak layak mendapatkan masalah-masalah musibah, ya. Kasihan saudara-saudara kita yang mengalami gempa dan lain sebagainya. Mereka nggak layak mendapatkan itu semua, saudara. Tapi kata Elihu, Tuhan berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Dan Allah bukanlah Allah yang berlaku curang untuk kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayub 30 hingga 34, Ayub mengalami sengsara dan Ayub sekali lagi mengaku tidak bersalah. Tidak ada seorang pun yang layak untuk beroleh penderitaan. Saya mau katakan itu, saudara. Tapi itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Dan memang Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir itu hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Kalau saudara di hari-hari terakhir mengharapkan keadaan itu akan damai dan tenang-tenang saja, saudara salah. Karena kita lihat tanda-tanda zaman makin ke sini makin sulit. Bahkan gempa bumi akan semakin banyak. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Elihu adalah sahabat keempat Ayub yang dia juga menyalahkan ketiga sahabatnya Elifas, Sofar, dan Bildad yang menasihati tanpa pengertian, menasihati dengan cara menghakimi. Karena mereka juga tidak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu semata-mata untuk menguji dan melatih Ayub untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Itu kata dari Elihu. Dan Tuhan sama sekali tidak berlaku curang. Ayub terjebak untuk membenarkan diri. Sebab dia belum mengetahui rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara. Itu yang penting bagi kita, saudara. Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara karena Allah berfirman, kata Elihu, dengan 1-2 cara tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, pada waktu malam, ya saudara yang diberkati. Tapi orang tidak memperhatikannya dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lucifer saja di tempat yang tinggi dia jatuh karena kesombongan, apalagi manusia. Makanya kalau Tuhan datang dengan menguji kita setiap waktu supaya kita jangan terjebak dengan kesombongan, supaya kita dihalangi dari perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Dalam hal ini saya mau katakan, jangan menyalahkan diri sendiri, saudara. Tuhan mau melatih anak-anaknya untuk mengenal Tuhan di dalam segala keadaan. Ketika kita dalam penderitaan, mungkin di tempat tidur kita terbaring sakit, belajarlah kita mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang saya saksikan tadi, tante kami ketika dia sakit, dia sangat buka hati terhadap nasihat firman Tuhan. Dia sangat katakan, doakan saya butuh dukungan doa, saya butuh dukungan doa. Saudara, dan luar biasa di dalam perjalanannya untuk prosesnya jatuh bangun di dalam kesakitan, Tuhan tolong, dan sampai hari ini Tuhan tolong. Saudara, tidak sia-sia orang mengandalkan Tuhan. Amin. Sekalipun ada hal yang besar yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu, dalam hal itu pun biarlah engkau tetap percaya. Ayat 23 dari Keluaran 33, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Itu pun Tuhan berbicara, saudara. Ayub 34 ayat 21 berkata, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Mata Tuhan tertuju kepada kita untuk melihat apa yang kita perbuat, baik atau benar.
Amin. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bosan ya. Kalau setiap hari firman Tuhan ingatkan, 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 ingatkan. Mungkin hari ini engkau nggak ngalami. Tapi kalau hari ini engkau mengalami, engkau membutuhkan firman Tuhan ini. Ataupun kalau engkau sudah mendengar kemarin, engkau sudah dengar kenapa penderitaan, penderitaan, penderitaan dan terus. Saudara, telinga kita dilatih untuk mendengarkan sabda firman dan iman kita terbentuk makin hari makin utuh, dan makin utuh. Percayalah saudara, kita menerima firman kadang bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita bisa share ke orang lain untuk menguatkan mereka. Amin. Bapak Ibu sahabat yang diberkati Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa kitab suci diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Yahweh, bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk menasihati, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan. Amin. Supaya kita memperbaiki kelakuan kita. Jadi firman Tuhan secara umum, Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat kitab suci yang bermanfaat untuk menegur, menasihati, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Dan Tuhan berfirman juga dengan cara yang lain melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian baru merupakan penggenapan atas rencana indah Allah, yaitu Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima Injil itu kita harus bersyukur karena penggenapan akan kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan juga berbicara dengan alam, Tuhan berbicara dengan ciptaan. Lewat gempa, lewat banjir, Tuhan bicara. Dan ada banyak orang yang saya lihat mereka sangat dewasa dalam menghadapi musibah dan masalah mereka. Banyak orang-orang yang bangkit dari masalah-masalah mereka. Kita terus berdoa ya saudara. Di Manado waktu lalu ada begitu banyak orang yang ditimpa bencana banjir. Tapi kami bersyukur, kami melihat orang-orang ini mereka begitu dewasa di dalam Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, itu wow, luar biasa saudara. Tuhan berbicara melalui alam dan Tuhan sudah berfirman lewat nubuatannya. Ini harus terjadi. Tuhan berbicara juga melalui orang percaya lainnya lewat suara hamba Tuhan, menegur, lewat musik, pujian, penyembahan. Indah sekali saudara kalau lagi di kantor terus lagi kerja, dengar aja musik. Itu bisa menenangkan jiwa kita. Melalui keadaan, situasi di sekeliling kita, keadaan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan di sekitar kita, Tuhan bicara. Dan terlebih lagi Tuhan bicara lewat Roh-Nya yang kudus. Amin saudara. Kita yang dilatih oleh Tuhan lewat keadaan di sekitar kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Percaya saudara. Saya berterima kasih buat rekan-rekan sahabat GCC yang tiap hari tuh rutin selalu mendengarkan firman Tuhan. Kayak apa ya, orang kalau udah terbiasa setiap hari makan, ya, giliran dia nggak makan, dia bertanya, ini makanannya kok nggak ada ya? Ya, sempat beberapa kali tayangan kami agak terlambat karena situasi dan kondisi. Langsung saya ditanya, tayangan hari ini mana Bu? Tayangan hari ini mana? Kok belum ada? Linknya mana? Dan oh iya maaf saya terlambat ngisinya. Karena orang yang sudah terbiasa menerima asupan makanan rohani, Roh Tuhan berbicara di dalam diri dia. Ketika Roh Tuhan tidak terasa, dia akan bertanya-tanya di mana dan dia mencari. Dan ini adalah kehidupan yang sehat. Kita harus makan makanan rohani tiap hari, makan firman Tuhan. Rohnya itu harus ada dalam hidup kita. Melalui doa. Orang kalau udah terbiasa berdoa, tiba-tiba dia nggak doa, itu akan terasa nggak nyaman, saudara. Saya berdoa untuk teman-teman mungkin ada yang kerja long distance relationship dengan gereja. Long distance relationship dengan teman-teman persekutuannya. Mungkin dia diutus ke pedalaman, tiba di suatu tempat yang dia nggak memiliki komunitas sama seperti ketika dia dulu ada di kota. Kamu mungkin kerja. Teman-teman saya banyak yang kerja di Weda, banyak yang kerja di daerah Maluku sana untuk kerja di perusahaan asing yang jauh. Dan saya berdoa, ketika pun engkau ada di sana, engkau tidak meninggalkan komunitas. Engkau selalu setia ada dengan Tuhan dan Tuhan akan menolong engkau untuk mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Sekalipun, wah gerejanya beda dengan gereja saya. Atau saya nggak punya tempat ibadah di sini. Lewat firman Tuhan. Yang kita bisa dapatkan dari mana-mana. Bahkan lewat alam, lewat orang percaya, lewat musik, lewat keadaan, lewat rohnya. Dan lewat channel YouTube ini. Tuhan bisa berbicara. Bahkan, aku berdoa pada pagi hari ini. Kau yang sakit, disembuhkan.
sakit mental, sakit jiwa, keluhan-keluhan apapun di dalam dirimu, Tuhan jamah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Bisa berbicara dalam berbagai hal. Hari ini saya merasakan kuat sekali roh Tuhan mengasihi kita. Bahkan ada pujian yang berkata, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan sungguh kuat pada pagi hari ini. Mungkin ada saat di mana engkau gak selalu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan sambil berlalu begitu cepat. Ya udahlah, yang penting berlalu. Ya udahlah. Di balik setiap peristiwa, tidak semua orang dapat mengerti di balik kekecewaan. Engkau bisa menemukan Tuhan. Tidak semua orang dapat mengerti bahwa di balik tekanan hidup, engkau bisa menemukan Tuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa, tangan-tangan yang terangkat. Bapa, dalam nama Yesus, Roh Tuhan ada pada mereka. Oleh sebab Engkau telah mengurapi mereka. Engkau membawa mereka keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Bukan sekedar untuk diuji, kemudian mereka merasa ditinggalkan. Tapi mereka diuji oleh sebuah keadaan dalam hidup mereka. Agar mereka mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan orang yang tidak meninggalkan firman Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, hari ini mendapatkan kekuatan baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati tangan-tangan yang terangkat, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berfirman dengan berbagai macam cara. Dia bisa menerimanya, dan dia bisa dididik sekalipun dengan firman Tuhan yang keras. Dia boleh keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib dan mengalami kuasa Tuhan. Ada hati yang mengucap syukur, dan lewat penderitaan, Tuhan buat dia menjadi lebih daripada pemenang. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan berfirman dan sembuhkan engkau. Tuhan bersabda dan selamatkan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya kepada Yesus, imanmu yang menyelamatkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Roh kasih karunia, kesembuhan, kekuatan. Di semua orang yang mengarahkan tangannya di layar ini dengan penuh iman dan ucapan syukur. Kau terima iman, terima kesembuhan, terima roh Tuhan, terima urapan baru. Kau menerima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, menguatkan, memulihkan, menghiburkan. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat GSS yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, dikasihi, engkau diurapi. Shalom, Tuhan memberkati.